Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Farah Syifa Zayana dengan NIM 0904012165 dari kelas Biologi B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Konservasi Kualitas Udara pada Masa Pandemi. Yang pertama ada pengenalan masalah, yaitu kualitas udara bersih berpengaruh terhadap meningkatnya angka positif. Jadi, udara sehat dan bersih dalam fenomena wabah yang notabene sensitif terhadap lingkungan patut dan wajib dibutuhkan, utamanya di masa pandemik. Hal tersebut tentu berangkat dengan alasan bahwa virus corona merupakan virus yang beresiko dapat menginfeksi saluran pernafasan manusia, di mana ia akan sangat mudah untuk sekadar masuk ke permukaan paru-paru. Virus yang masuk ke paru-paru lewat udara yang terhirup kemudian dialirkan ke dalam sel-sel tubuh sehingga ia bisa langsung menginfeksi organ penting yang lain. Virus yang menjalar pada tubuh juga dapat masuk ke dalam aliran darah, di mana ia dapat mendominasi tubuh manusia. Hal tersebut tentu menyebabkan masalah yang besar. Dalam hal ini, udara menjadi bahasan yang penting untuk dikaji dan diwaspadai. Contoh sederhana dapat dilihat pada ibu kota, yakni Jakarta. Kualitas udara yang disuguhkan oleh Jakarta dikenal buruk dan menjadi sorotan publik. Hal ini kenyataannya tidaklah didukung oleh pemerintah dalam upaya menyelamatkan nyawa warga kota Jakarta. Selanjutnya, yang kedua ada puncak masalah, yaitu meningkatnya angka positif dan kurangnya teredukasinya masyarakat mengenai varian baru dari COVID-19. Jadi, menurut data Air Visual, Jakarta merupakan kota yang kerap kali menyediakan suguhan peta polusi harian online kepada kota-kota besar di seluruh dunia. Sejauh ini, Jakarta berhasil menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk, terutama pada saat musim kemarau pada Juli 2019 lalu. Kualitas udara di kota Jakarta tergolong sangat tidak sehat dengan indeks kualitas udara (AQI) sebesar 240 angka. Perhitungan AQI sendiri didasarkan pada 5 polutan udara utama, yakni ozon dasar, partikel karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Fenomena sepele semacam ini perlu mendapat perhatian lebih, khususnya oleh masyarakat awam. Ketidaktahuan oleh masyarakat awam musabab pemerintah yang tidak peka dapat menjadi faktor yang nantinya dapat melatar belakangi melonjaknya kasus baru. Posisi besar Jakarta sebagai ibu kota sekaligus menegaskan bahwa Jakarta merupakan kota yang sangat padat penduduk, banyak gedung tinggi, kota macet, rawan banjir, serta kota yang jarang terdapat penghijauan. Banyaknya penduduk fenomenal hingga masyarakat Indonesia yang dominan melakukan urbanisasi merupakan faktor kuat yang membuat Jakarta ditetapkan sebagai kota dengan penduduk terpadat di Indonesia. Kasus udara bersih dalam hal ini perlu mendapat rujukan baru oleh tim penanganan COVID-19 untuk dikaji dan diedukasikan ke masyarakat. Hal ini jelas menjadi tantangan baru bagi bangsa. Bagaimana kemudian masyarakat dibatasi oleh protokol ketat dengan dalih sterilisasi udara, sedangkan roda ekonomi berangkat dari interaktif antar satu individu dengan individu lain. Merebaknya penyakit COVID-19 yang melanda seluruh bangsa sejatinya menimbulkan banyak masalah, utamanya ketika beberapa negara telah berperan untuk menerapkan kebijakan social distancing berupa penghentian aktivitas manusia dari sekadar membatasi aktivitas hingga penghentian total aktivitas. Hal ini dapat mempengaruhi sistem politik dan ekonomi, utamanya di sektor pariwisata. Di sisi lain, jumlah polusi yang dilepaskan ke langit bersih yang kemudian berlanjut terhadap atmosfer bumi dengan cepat menurun. Di Indonesia, pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, social distancing, dan work from home sebagai upaya pencegahan penyebaran. Hal ini semata dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Bagaimana kemudian masyarakat oleh himbauan
tegas pemerintah tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar rumah. Pelaksanaan atas peraturan ataupun kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia seperti yang telah disampaikan di atas sangatlah mendukung dalam rangka meminimalisir polusi udara yang ada. Efek polusi udara yang semakin menumpuk dapat berlangsung selama beberapa hari, dan hal ini dapat diatasi dengan penerapan masa inkubasi selama 1 hingga 14 hari untuk sterilisasi akan COVID-19. Kebijakan dan kesadaran inilah yang mungkin paling krusial atas pengurangan polusi udara. Menurut studi atmosfer yang dilakukan oleh Pusat Penerbangan Luar Angkasa Goddard NASA, pandemi COVID-19 setidaknya telah berdampak positif terhadap polusi udara bagi 4.444 orang di seluruh dunia. Di beberapa kota besar yang ada di Indonesia seperti halnya Jakarta dan Surabaya, kualitas udara dapat berangsur membaik jika pola kebijakan dapat dilaksanakan secara disiplin oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada pemecahan masalah atau sudut pandang, yaitu pemerintah harus melakukan pembatasan ketat terhadap masyarakat tanpa merusak roda ekonomi. Dalam hal ini pemerintah harus bisa mengedukasi dan menemukan terobosan baru dengan cara menerapkan social distancing dan mengalihkan roda ekonomi pada media digital, sehingga masyarakat tetap terjaga dan roda ekonomi tetap berjalan tanpa adanya aktivitas fisik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.